Ada yang jual perusahaan tiba-tiba, aku jual bisnis, omset kotor 600 juta per bulan, margin bersih 20%, jual 1,2 M aja, nggak sanggup urus bisnis dikarenakan kesehatan drop. Pertanyaannya, kenapa dia nggak suruh siapanya gitu terusin anjing? Kenapa dia nggak lanjutin sendiri? Ini kita nggak tahu benar atau nggak, anggap aja benar. Omsetnya 600 juta per bulan, margin bersih 20%. Artinya 120 juta. Jual 1,2 M. Berarti dia valuasi di bawah 1. Valuasi itu nilai perusahaan. Kalau mau dijual berapa? Nah, nilainya ditentukan oleh itu beda-beda. Ada indikatornya lah, ada cara hitungnya, dan beda-beda subjektif. Biasanya ada yang pakai omset, ada yang pakai profit. Kalau pakai profit, berarti kan harusnya nilai perusahaannya 120 juta kali 12. Ya, 1,44 ya. Dia dijual di bawah itu. Dijual 1,2 M. Pertanyaannya adalah, Kenapa dia jual? Banyak yang nanyain juga nih, bisnis apakah, bisa minta info detailnya. Kenapa ada demand ya, ada yang nyari juga. jadi cara untung di bisnis ini garis besarnya ya, itu tuh dapat untungnya dari dua cara. Kalau lu punya bisnis, artinya lu punya saham kan. Pertama tuh dari dividen. Bisnisnya profit, dividennya dicairin. Bisnis owner dapat untung. Yeah. Kedua, gue beli perusahaannya, sahamnya gue beli. Misalkan itu punya Niki ya, kasus tadi itu perusahaan lu ya, Niki dapat untung juga. Nah, biasanya gue sebagai investor, gue lihat, gue percaya ini industri bakal gacor parah. Nik, mau nggak gue beli 1,4 M? Lu mau atau nggak? Lu dapat uang cash 1,4 M sekarang. Di situ lu lepas. Udah beres. Kenapa mau lu jual? Angkanya bagus. Menurut lu. Iya, bisa, Tapi betul. menurut gua, ini bisnis bisa kali 5 tahun depan. Ini kan dia menawarkan dulu, Aing menawarkan dulu ke orang. Bisa aja lah, apapun Misalnya lah. alasannya. Bisa aja dia udah nggak mau ngurus bisnisnya. Siapa tahu duitnya udah banyak banget, dia mau pensiun aja. Daripada bisnisnya tuh sayang dijual. Kedua, kalau dia bilang alasan kesehatan, bener juga bisa jadi. Soalnya running bisnis itu susah mampus, stressful. Opsinya dua sebenarnya. Kalau mau agak repot, cari aja CEO supaya dia jadi komisaris aja, atau nggak jadi pemegang saham aja. Tapi ini kan masih harus ngurus. Kalau mau bener-bener lepas, jual aja. Yang ketiga, nggak ada alasan kesehatan ya. Bisa aja dia udah nggak believe sama kedepannya ada orang yang believe. Nipu nggak? Enggak lah, misalkan bisnis gue dah, Bitfuel. Menurut gue bisnis makanan sehat, marketnya udah nggak gitu banyak ke depannya. Tapi menurut lo mungkin kan, ya udah gue jual aja sama nggak apa-apa. Dari gue Beda pandangan aja itu beda mah. pandangan aja. Jual beli perusahaan jadi ini teh dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada, namanya secondary market. Itu tuh di Indonesia sangat-sangat jauh dibandingkan di luar. Dia akuisisi bisnis gini di Indonesia sangat jarang. Dan harganya ancur-ancuran, mostly di bawah pasar. Setahu gue ya, atau gue belum berteman sama orang-orang itu nggak tahu. Nah, tapi teman-teman, misalkan teman-teman dapat tawaran kayak gini juga, nah, itu harus dicek. Makanya biasanya sebelumnya ada proses yang namanya due diligence. Bener nggak di laporan keuangannya aslinya sah nggak sama itu? Benefitnya apa ketika beli jadi dibanding bangun itu dari nol? Bikin bisnis itu kan susah mampus ya. Kalau beli jadi brandingnya udah ada, sistemnya udah ada, SOP-nya udah ada, shortcut aja. Jatuhnya lebih mahal, lebih murah. Tergantung dealnya lah. Ya kan kita nggak tahu juga ini bisnis apa. Misalkan ya, ini dia bersih 120 juta, tapi asetnya ada 5 M. Lu beli langsung untung kan? Cuman apakah ada yang kayak gitu ya nggak tahu. Oke, Jawab ya. mau jual perusahaan komen juga. Atau ada yang mau beli boleh. Kalau ada yang mau beli video harga cocok saya lepas juga. Yuk, thank you.